Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai pemberontakan di awal pemerintahan Majapahit di Bali. Setelah Patih Gajah Mada berhasil menguasai kerajaan Bedahulu Bali tahun 1343, Patih Gajah Mada kemudian membentuk pemerintahan baru. Patih Gajah Mada kemudian mengangkat sejumlah Arya untuk menjadi adipati di beberapa daerah di Bali. Di antaranya Sirarya Kenceng diberi kekuasaan di Tabanan, Sirarya Kutawaringin diberi kekuasaan di Gelgel, Sirarya Sentong berkedudukan di Pacung, Sirarya Blok berkedudukan di Kabo-Kabo, sedangkan Sirarya Damar kembali ke Majapahit bersama Patih Gajah Mada. Akan tetapi, para adipati itu belum berhasil menguasai Bali secara keseluruhan. Pada saat itu, di beberapa daerah timbul pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Baliaga yang tidak terima dengan pemerintahan kekuasaan Majapahit di Bali. Makin lama pemberontakan itu makin meluas. Bahkan pada tahun 1345 terjadi pemberontakan besar di Ularan yang dipimpin oleh Tokawa, Pasunggiri, dan Ki Tunjung Tutur. Tokawa adalah salah seorang putra dari Sri Astasura, Bumi Banten, Raja Bedahulu yang dikalahkan oleh Majapahit. Dalam pemberontakan itu, banyak tentara Majapahit yang tewas. Keadaan itu menyebabkan kerajaan Majapahit kemudian mendatangkan bala bantuannya dari Jawa yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada, Arya Damar, Arya Gajah Pare, Sitan Kaur, Sitan Kober, dan Sitan Mundur. Pemberontakan itu kemudian dapat dipadamkan, dan ketiga orang pimpinan pemberontak itu pun tewas. 2 tahun kemudian, tahun 1347, timbul lagi pemberontakan orang-orang Baliaga yang dipimpin oleh putra dari Tokawa, cucu dari Dalem Bedahulu, yang bernama Makambika. Pemberontakan Makambika dibantu oleh Ki Walung Singkal dan Ki Kalegemet. Dalam pemberontakan itu, banyak dari pasukan Majapahit yang tewas. Peristiwa pemberontakan Makambika itu menyebabkan kerajaan Majapahit mendatangkan kembali bala bantuan dari Jawa. Pemberontakan itu pun akhirnya dapat dipadamkan, dan ketiga pimpinan pemberontak itu pun tewas, sedangkan sisa pasukannya melarikan diri ke pegunungan. Dengan terjadinya 2 kali pemberontakan itu, kerajaan Majapahit kemudian pada awal pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 mengangkat Sri Kresna Kepakisan, putra dari Empu Soma Kepakisan, menjadi Dalem Bedahulu di Bali dengan gelar Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalem Ketut Kresna Kepakisan memerintah Bali dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1381. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Ketut Kresna Kepakisan didampingi oleh Ki Arya Kepakisan sebagai patih dan 2 orang demung, yaitu Arya Wangbang dan Arya Kutawaringin, serta dibantu oleh 5 orang tumenggung, yaitu Arya Delancang, Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Kanuruhan, dan Arya Gajah Pare. Setelah beberapa saat berkuasa, Dalem Ketut Kresna Kepakisan
memindahkan pusat kerajaannya dari Bedahulu ke Samprangan. Akan tetapi, dalam pemerintahan dalam Ketut Kresna Kepakisan pun masih tetap terjadi pemberontakan di desa-desa yang letaknya jauh dari istana kerajaan. Karena tidak semua penduduk yang ada di desa-desa mau menerima pengaruh dari orang-orang Majapahit. Mereka kemudian pergi ke daerah-daerah pegunungan. Mereka tetap mempertahankan adat istiadat dan agamanya. Daerah-daerah itulah yang kemudian kita kenal sebagai Desa Baliaga atau Bali asli. Desa-desa itu seperti Desa Tenganan di Karangasem, Desa Sembiran di Beleleng, dan Desa Trunyan di Bangli. Dalam Ketut Kresna Kepakisan kemudian berusaha menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat Bali agar dapat diperintah. Pemberontakan-pemberontakan itu kemudian dapat diatasi dengan cara melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat Baliaga. Dengan tetap membiarkan desa-desa Baliaga tetap dipimpin menggunakan pola kepemimpinannya yang asli dan tetap menghormati kepercayaan leluhur yang telah ada dengan sistem Kayangan 3. Itulah cerita mengenai pemberontakan di awal pemerintahan Majapahit di Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Perjalanan Dangyang Nirarta yang ditulis oleh Sugianto Sastro Diwiryo. Semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.